Salam dan bahagia guru penggerak dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam video ini. Saya Yohanes Sungobulu SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Kota Tambulaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depannya. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuh kembang atau bangkit dari hidupnya kodrat yang ada pada anak. Mendidik tidak hanya mengajar dan membimbing saja, tetapi sangat perlu juga penumbuhan budi pekerti pada anak. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah saya mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Peran saya sebagai guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak dalam berbagai kegiatan. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang dapat saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan yang bersifat menuntun dan membimbing, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus benar-benar berpihak pada murid. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bangun dari mimpi panjang atau kebangkitan baru sebagai guru yang profesional. Dan saya harus menjadi guru yang lebih baik ke depannya, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pendidikan dan pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja tanpa pedulikan penanaman nilai-nilai karakter peserta didik. Namun, sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pendidikan dan pembelajaran. Guru menjadi fasilitator. Guru harus menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Penerapan ke depannya, melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksudkan adalah penerapan ke depannya, melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya sebagai pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangkitkan dan mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pendidik atau dalam hal ini saya seorang guru harus bisa membaca karakter murid-murid, karena setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda. Ada murid yang cerdas, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Dalam hal ini, ada yang kecerdasan di bidang sains, bahasa, matematika, musik, spesial, gerak, motorik, dan sebagainya. Setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mengantarkan, mengembangkan, memunculkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sebagai guru untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, dan juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak
berhubungan langsung dengan kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan, alamat atau alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya kita sebagai guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Sehingga peran kita sebagai pendidik atau guru diibaratkan dengan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat beragam tanaman sesuai kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja perbedaan jenis tanaman akan beda perilakunya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maka jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya video saya. Bravo!